Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Min kitab Risalah Adab Sulukil Murid Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Wa qala radiyallahu anni wa ankum anallah bi ulumi wa ulumikum wa ulumi sairil muslimin fid dharain amin ila an qala. Wala yashihu bima fi yadi tayyibut tawiyah has Betulkan agak miring-miring. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Risalatul Adab Sulukul Murid. Daripada sifatnya santri, wala yashihu bima fi yadihi. Sifat seorang santri, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah la yashihu bima fi yadihi, tidak pelit. Yashihu, syuh itu lebih keras daripada pelit. Kadang kalau pelit itu cuma dia nggak mau ngasih yang dia punya. Tapi kalau syuh, sebagian mengartikan bahwasanya syuh itu adalah tidak mau mengeluarkan yang dia miliki dan pengennya dapat dari orang lain. Itu namanya syuh. Wala yasihu bima fi yadihi, dan tidak pelit atas apa yang ada di tangannya. Ini sifat seorang santri. Wala yashihu. Kenapa seorang santri enggak boleh pelit? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Santri itu nggak boleh pelit. Kenapa? Karena kita ini sudah diborong sama Allah. Innallaha ishtara minal mu'minin. Orang mukmin itu sudah diborong, sudah dibeli. Apa yang dibeli? Anfusahum, dirinya. Kamu sudah dibeli sama Allah, dibayar. Wa amwalahum, hartanya. Jiwa dan harta sudah dibeli oleh Allah. Apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah, Allah akan memberikan surga. Hai hambaku, kamu punya kekuatan terbatas. Kamu punya harta yang sedikit. Kamu punya kekuatan yang kecil, terbatas. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Berapa kuat sih kamu itu? Ya paling dari umur 15 tahun sampai umur 60 kelas. Ini sudah orang paling kuat sudah. Biasanya cuma sampai 50. Sisanya kamu nggak kuat, kamu sakit. Harta kamu nggak bisa menyelamatkan kamu. Maka seolah-olah Allah mengatakan bahwasanya, mau enggak waktu yang sedikit itu aku beli, aku ganti dengan waktu yang lama. Uang yang kamu miliki tak ganti, tak memiliki tak ganti dengan harta yang begitu istimewa. Waktu kamu yang sedikit, badan kamu aku nanti ganti, aku jadikan kamu orang paling kuat di surga. Umur kamu sekitar 35. Kamu dalam keadaan gagah, kokoh, kuat, abadi. Aku abadikan engkau di surga. Mau enggak? Maka dikatakan innallaha ashtara
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah memberi jiwa kita, Allah telah membeli apa yang kita miliki, ini adalah miliknya Allah. Jadi la yara li nafsihi mulkan wala tadbiran. Maka kita enggak boleh merasa memiliki. Kalau sudah Allah yang manggil, ya sudah. Seolah-olah gini loh. Kamu tak borong ya, tak beli. Oke, titip dulu. Kapan aku perlu atau yang berhubungan dengan aku, kasih. Ya, tenagamu, hartamu, kasih aku ya. Sudah tak beli loh. Tuh kerja surga mau? Mau ya Allah, surga. Oke, berarti badan kamu punya aku, harta kamu juga punya aku. Kapan Allah memanggil, ya kita kasih. Hayya 'ala shalah. Loh, Allah manggil apa? Harta apa badan? Oh badan, ya sudah badan. Tok. Assalamualaikum. Lapar belum makan pak. Allah manggil. Bukan punya aku kan ini. Kasih. Paham ya? Nah jadi Allah memberi kita. Kita ini sudah dibeli oleh Allah. Semuanya sudah diborong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini cuma tinggal pelayan aja. Pelayan yang mau capek sebentar. Makanya dikatakan man haqqaqa hadil ayat sara la yamlik ma Allah syai'. Siapa yang benar-benar faham tentang ayat ini, Allah telah memberi jiwa dan raganya serta hartanya dengan ditukar dengan surga, maka dia tidak akan merasa memiliki. Coba Zaijah. Jangan rame. Paham ya? Sara la yamlik ma Allah syai'. Enggak punya, dia enggak punya. Dia enggak punya, ini cuma punya Allah, titipan buat aku. Wala yasihu bima fi yadihi wala yara li nafsi haqqan fi syai'. Enggak mungkin dia beli itu apa? Aku punya uang, ini ada orang minta. Ini punya saya apa punya Allah? Punya Allah. Ya sudah. Mau capek, loh, kenapa? Mau capek ini kan sudah punya Allah, saya kan sudah janji. Ini kan sudah dibeli Allah. Ya sudah, saya harus capek, lelah lillah. Kalau sudah Allah yang manggil, maka apa? Ya sudah, badanku aku berikan, hartaku aku berikan. Fa'inal mabi' kharaja min mulkil ba'i. Karena barang yang sudah dijual itu sudah keluar dari kita. Badan kita ini sudah bukan punya kita. Harta kita ini sudah bukan punya kita, punya Allah. Kenapa? La yabkhal bimali li'annahu shara lillah. Dia enggak mungkin pelit dengan apa yang dia miliki, enggak mungkin pelit. Kenapa mungkin? Punya Allah kok. Loh, ini sudah diborong, capekku, tidurku, payahku, ini sudah punya Allah. Paham ya? Ma la yatasarraf bi nafsi li'anna lillah. Maka dia enggak mungkin melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Jadi uangnya ya keluar untuk untuk jalan Allah, untuk sedekah, untuk dakwah ilallah, untuk nolong orang, untuk anak yatim. Paham ya? Suruh pindah. Paham ya? Makanya dikatakan bahwasannya kita lihat orang-orang saleh terdahulu, ketika dia didatangi oleh orang yang minta-minta, dikasih apa yang dia kasih, jangan dikasih. Fakila, kenapa kau kasih yang kamu miliki? Apa yang kamu miliki kenapa kamu kasih? Qul akhaf an us'al yaumal qiyamah lima rodatta abdi. Aku enggak punya apa-apa, tapi ini Allah sudah ngirim orang untuk datang kepadaku untuk ngambil. Maka apa? Kalau aku nolak dia, aku takut nanti di hari kiamat ditanya, kenapa kau tolak hambaku? Bukankah sudah aku beli? Kan sudah aku beli. Ya sudah, kalau aku nyuruh apapun yang ada ya sudah. Sisa yang kau ada di tanganmu ya kasih. Seperti itu.
Hmm? Sampai pada sebagian sholihin mereka nggak ada yang mau, ada orang minta nggak ada yang nggak ada yang dikasih kecuali tinggal imamanya dikasih, dilepas dikasih. Qal ya syekh, qal kenapa kok sampai imamah dikasih? Qal nahnu qaumun ta'awadna an la narudda sa'ilan walau bima ala ru'usina. Kami adalah satu kaum yang tidak biasa menolak orang yang minta. Hah? Walau ala ru'usina, walaupun apa yang kita pakai ya kita kasih. Ini pendidikan dari apa namanya? Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, paling lomannya orang. Ajwad bil khair min rihil mursal. Hembusan angin yang cepat gitu yang banyak itu kalah dengan, ya Allah. Sudah, jangan, enggak usah. Buat apa? Diceknya itu sebelum, bukan sekarang. Khair insyaallah. Paham ya? Makanya mereka itu la yamna'ul bukhul wa la yahjubul hirs. Pelit enggak jadi penghalang dan tamak enggak menjadi ilalang. Pelit enggak jadi penghalang buat mereka. Dan tamak enggak menjadi ilalang. Ail hajib. Kata para salin. Sampai ketika mereka didatangi nggak punya sesuatu, apapun yang dia miliki dikasih, mengatakan akhafu an us'al yaumal qiyamah lima radatta abdi. Kenapa kau tolak hambaku? Itu yang ditakutkan. Sampai ada, kita lihat Nabi SAW ya. Ja'a Arabi ila Nabi. Ada orang Arab datang, Badui. Yas'alu, Muhammad, nggak mau ngasih kambing tak? Dari mana kamu? Dari gunung. Fa'atun Nabi gati'an minal ghanam yamla'u ma bainal jabalain. Mau apa kamu? Kambing. Kamu lihat, dari gunung itu sampai gunung sana, di antara gunung kan dipenuhi kambing. Itu semua aku kasih ke kamu. Khudlak. Sampai Arab itu kaget. Sungguhan. Sungguh. Dibawa semua pulang. Teriak ke kaumnya, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Ayo melbu Islam semua. Tuh ada orang Muhammad kalau ngasih enggak takut miskin sama sekali. Hakadha judun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sababul hidayah, penyebab hidayah. Makanya loman itu penting. Makanya terkadang Allah itu nguji kita ya. Allah itu terkadang nguji kita. Makanya dikatakan Allah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan, Innallaha azza wa jalla yaqul yaumil qiyamah. Dari kiamat Allah mengatakan, ya ibnu Adam, maridtu falam ta'udni. Hei ibnu Adam, ketika aku sakit kok enggak dijenguk? Aku sakit kok nggak dijenguk, kata Allah. Ya Rabb, kaif a'udak wa anta rabbul alamin. Kata bagaimana kamu sakit dan aku harus jenguk? Kamu Tuhan. Apa kata Allah? Ama alimta ana abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bukankah kau tahu itu hambaku yang itu sakit? Kenapa kau nggak jenguk? Ketika kau jenguk, kau akan temukan aku di situ, ridhoku, maafku, anugerahku. Ya ibn Adam, istad'amtuk falam tut'imni. Manusia, aku kelaparan kok nggak dikasih makan. Kaifa ut'imuk wa anta rabbul alamin. Gimana aku mau ngasih makan? Kamu kan Tuhan. Ama alimta annahu
Istad'amaka abdi fulanan falam tut'imuh ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Hambaku itu lo kelaparan, minta ngemis sama kamu, kau tidak dikasih. Kapan kau kasih dia, kau temukan aku, ridhoku, rahmatku, nikmatku akan kau berikan kepadamu. Artinya apa? Kita harus ingat bahwasannya semua itu adalah apa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu bima fi yadi. Sifat seorang santri itu enggak bisa, enggak boleh pelit. Dulu ada seorang kiai namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli ini pernah pesan sama salah satu habaib. Dalam bahasa anunya gini. Idza aradta an tuqimal madrasah aw ribatan fala budda an tatahalla bi thalathati anwa'i minasyaja'ah. Kata Mbah Mangli, beb, lek nggawe pondok kudu wani telu. Kalau mau buat pondok, mau buat madrasah, harus berani 3 hal. Kalau 3 hal ini kamu tidak berani, jangan jadi santri wae. Ojo dadi kiai. Kiai harus berani 3 ini. Apa? Asyaja'a 'alal faqr. Wani torok. Wani apa? Torok. Harus wani rugi. Berani melarat. Karena agama itu tidak disukai orang. Mondok itu dinyang, ngenyang. Kalau potongan tak Ustad, kok larang pondoke? Dipikir pondoke mangan anu ta. Paham ya? Jadi kiai kalau pelit tidak iso. Ngutang bulanan nak bayar-bayar. Makan telat ngamuk. Makhluk apa kira? Nah, jadi kiai itu tidak bisa. Kalau santri pelit tidak iso, tidak bisa. Karena silsilah daripada Nabi SAW bahwasannya Nabi itu walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau Nabi hatinya keras, kaku, pelit, dia nggak bisa, nggak ada yang mau ikut. Dan sifat yang paling agung yaitu adalah orang yang dermawan. Nah, sifat pemimpin itu harus dermawan. Samiri itu loh. Samiri itu musuhnya Nabi Musa. Bayangkan, disuruh nunggu Nabi Musa 40 hari. Yang murtad lebih separuh kalau tidak salah. Sekitar lebih separuh yang murtad. Nabi Musa datang, loh, ya Harun. Ya apa ini kok ikut Samiri semua? Kalau bahasa sekarang ini, yang Samiri ngekei sego bungkus. Samiri nasi bungkus. Bagi-bagi. Gak cuma nyuruh. Mau dibunuh sama Nabi Musa. Apa kata Allah? La taqtulu Samiri fa innahu sakhi. Jangan dibunuh Samiri. Di antara sifat baiknya Samiri itu adalah orangnya loman. Makanya jadi bajingan, tapi kalau loman itu masih dihormati sama orang. Jadi ustad, jadi habib, jadi kiai medit dipisui mbek wong. Oh, kiai karena. Paham ya? Kenapa? Karena sakhi itu. Karena manusia itu punya sifat namanya Abdul Ihsan. Budaknya kebaikan. Kapan berbuat baik sama orang, dia akan merasa kayak budak bagi kita. Paham ya? Makanya seorang santri itu wala yasihu bima fi yadihi. Makanya katanya Mbak Mangli, lek gawe pondok kudu wani telu. 1, wani torok, wani tekor, wani rugi. Pondok gini nih, ngenteni bayaran, bayar buat makan iki. Buat makan anaknya sendiri, bukan sumbangan untuk iku ngenyang sih. Kalau kurang tau Ustaz, larang-larang Ustaz.
Padahal belanja makannya anaknya lebih mahal daripada bayaran nasinya. Nah, makanya kiai harus siap torok sudah, manapun sudah. Yang kedua, wani dipaido. Kalau jadi kiai harus jadi pemimpin, mau ngumpulkan orang, kita mau jadi pemimpinnya, ya kudu wani torok. Tekor, rugi. Wani dipaido. Paido itu diamui wong, dicaci, disindir, dirosting, dicaci maki, ya harus siap. Rasulullah yang sempurna aja. Allah gad gila anallah duwaladin wa khaira khalqi gad kahana. Nabi dibilang tukang sihir. Terus inti mau selamat. Mimpi lo kita orang yang gak selamat. Mimpi kita orang tidur itu tidak selamat dari kejahatan orang dalam mimpi, apalagi di dunia nyata. Jadi kalau jadi kiai harus wani dipaido, wani untuk dilom, dicaci orang, dimaki orang. Di sistemnya yang penting gak gepuk sudah, yang penting gak mukul. Mukul, ayo. Lo jual gue borong. Paham ya? Wani dipaido, harus berani dicaci. Jadi artinya harus punya sifat sabar. Terus wani kangelan. Jadi santri kudu wani kangelan. Kalau sudah santri mau punya buat pondok, buat madrasah, harus siap kangelan. Masalah ini, yang ini. Yang ini, yang itu, sing santri iki, waduh, sing lari, sing belayu, sing wong tua gak terima, macam-macam sudah. Ya gitu sudah, dimanapun ya gitu sudah. Jadi sangunya kata Mbak Mangli, apa lek penggawe pondok kudu wani telu, wani torok, wani dipaido, wani kangelan. Jadi paham ya? Karena seorang santri itu kadang diuji oleh Allah, pelit enggak? Fa in jada rafa'ah wa in sakha hajabah. Santri kalau dia loman diangkat sama Allah. Tapi kalau pelit dihijab. Kita lihat Sayyidina Uthman di Ghazwat Tabuk. Sayyidina Uthman ngasih 1000 dinar di waktu butuh-butuhnya Nabi SAW memerlukan harta, mengeluarkan 1000 dinar. Nabi sampai dari gembiranya, uang apa hartanya itu diginikan, madharra Utsman ma fa'ala ba'dal yom. Enggak ada bahayanya apa yang dilakukan Utsman setelah ini. Kenapa? Dari lomannya. Makanya seorang santri itu ada, jangan belit-belit. Al-badal bila taraddud. Kalau ngasih enggak usah ragu-ragu. Yang kedua wal ikhlas, berusaha ikhlas ketika ngasih. Yang ketiga as-sabat ba'dal ato. Habis ngasih kuatkan. Kenapa? La yandam, la yamunna, supaya enggak nyesel. Kadang kita punya, ya Allah tak kekno emane rek. Iya ya. Wala yamun, enggak ngundat-ngundat. Enggak ngundat-ngundat. Artinya ngundat-ngundat itu yang tak kasih kemarin ya. Ya apa? Man ba'a janab, kata orang Arab, siapa yang jual? Ya jauh dong. Kan sudah yang dijual, kan sudah yang dilepas, dikasih tapi ini yang kemarin tak kasih ya. Kok tambah bagus ya? Gimana rek? Nah ini buat yang dikasih, ya Allah kok dikekno iki ben meneng mari. Paham ya? Enggak boleh. Jadi santri apa kalau ngasih jangan ragu, berusaha ikhlas. Jangan nyari ikhlas tapi berusaha ikhlas. Dan ikhlas itu bisa muncul ketika kita pura-pura ikhlas. Ya hanu ikhlas.
Ka ikhlas hati ya minimal kita ngomong anak ikhlas. Wis baris. Hati Allah po. Enggak bisa. Kita nuwelas inti sopo malaikat. Kita lihat ya. Habib Abu Bakar Al-Adni ketika datang salah satu masyayikh dari bangsa Al-Amudi. Ketika datang kalau ada tamu yang mulia, tangga rumahnya itu dihitung berapa? Oh, ada 40 tangga, 40 kambing disembelih. Tanyakan syekh itu suka apanya? Oh, suka hatinya sama otaknya. Disiapkan otak sama hati itu setelah 40 piring. Sampai syekhnya mengatakan hadza israf. Gali Habib, ini boros. Sebagian mengatakan cuman di hatinya. Boros Habib ini banyaknya. Dijawab sama Habib. Gali ya syekh, adamnahu li ajil ilm, faqalu israf. Ana ngormat ilmu yang kalian miliki, kalian bilang ini israf. Enggak ada yang mubadir. Semua ini ketika kalian pulang semuanya adalah miliknya fakir miskin. Sampai dikatakan bahwasannya ada sebagian salihin Al-Habib Zainal Abidin bin Mustafa Al-Idrus datang ke Habib Segaf bin Muhammad Gadi di Sewun. Atau sebagian mengatakan bukan Habib ini tapi orang lain. Mungkin ceritanya takarror mirip bisa. Ketika datang buatkan makan, buatkan kopi. Kalau Habib kayunya masih basah baru datang, melempem atau kena hujan. Enggak ada kayu. Balik pada tamu. Enggak ada Habib, ya apa? Coba lihat dia di gudang. Beliau ini kadang dapat dari India, dapat dari Afrika, dari Habasyah itu kiriman-kiriman garu, udul hindi, garu. Apa? Garu buat bahan bakar. Tetangganya semua ini tuh nyium bau garu semua. Kenapa? Karena garu dibuat kayu bakar untuk buat kopi untuk tamunya. Wallah kalau anak tamunya, wallah Habib anak tidak mau minum kopi, garunya aja anak bawa pulang. Ya apa, garu sak gelangsi atau sak kresek dibuat untuk buat kopi satu. Itu kopi termahal di dunia kayaknya. Paham ya? Nah mereka ini apa? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini sifatnya daripada yu'thirun, ithar. Memberikan kepentingan dia ngalah, itu namanya ithar. Apa ithar? Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Saya penting, bukan saya nggak butuh, bukan saya nggak perlu, saya perlu, tapi saya kasih ke orang, itu namanya ithar. Dan Allah memuji sahabat Nabi mengatakan bahwasanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sampai ada seorang sahabat ketika Nabi SAW kedatangan tamu nggak ada yang dimakan. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mau jamu tamunya anak? Tak doakan. Sahabat semua kepingin angkat tangan. Nolen, duwe ta? Gak ono. Duwe apa? Gak ada. Ya apa ini Nabi minta, masa kita Nabi kalau nyuruh kita berarti Nabi memang nggak ada bener. Dan tidak ada juga, lente, tidak ada. Ya apa kita tamu loh? Masa ini lama ini tamunya? Ana ya Rasulullah. Semua sahabat noleh. Siapa ini? Loh, kalau bahasa sekarang rejal. Duit lah. Wallah afkar minni. Dia ini lebih miskin dari anak. Kemudian ente. Ya didoakan pulang. Istriku, marhaba.
Ji'na bil akhirah. Ana bawa hadiah istimewa. Apa? Ana sama inti didoakan sama Rasulullah. Alhamdulillah. Ini suaminya suka ngeprank ini. Tapi doanya itu apa? Kenapa kamu didoakan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sama Ana ini tidak punya kelebihan. Kelebihan apa yang kamu lakukan? Gal, Ana bawa tamunya Rasulullah. Ana sama inti hormat. Jadi sing itu adzan, nunggu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Paham ya? Pulang. Kalau suamiku, ini ana bahasakan tagriban lil faham ya, untuk semua yang mudah difahami. Kamu ini tidak punya jasa baik. Apa yang kamu lakukan? Ana bawa tamunya Rasulullah. Ayo, terus alas. Kita jamu malam ini. Kita sudah dibayar. Dapat doa. Pokoknya asak sawa. Jadi kau tidak eling dah. Kamu seminggu lu belum ngasih aku belanja. Iya ya. Loh iya. Itu seminggu tidak ngasih anak belanja. Ama ana wa anta. Khalas. Ente lupa. Kita nggak ada, makan kita sehari tok. Khalas, soba, roti cukup. Asana sama yang tidak ada. Yang ada ini cuman bubur buat anak kita yang kecil. Sama inti tidak ada. Anak sama inti tidak ada. Apalagi buat duyuf. Khalas. Halut tifil. Biarkan bayinya makanannya dipermak sedikit kayak nopo lo buat tamunya. Ya tidak apa-apa. Terus ya apa anak kita? Khalas. Ente kasih batu, taruh di panci, kasih air, kamu bilang, kamu jangan bohong. Nah, kalau ini mateng kamu makan. Masuk mateng batu kan enggak. Ya sudah, kalau ini mateng kamu makan. Akhirnya kalas. Anaknya, tunggu nak ya, ini ya ditunggu. Ini nyiapkan, terus siapa ini cuma satu. Gini aja sudah. Kamu bawa, nanti ketika nyampe kamu tendang. Ya apa caranya sekali lilinnya itu jatuh mati lampu. Supaya tamu itu enggak perasaan makan sendiri. Kamu keluarkan aku piring kosong. Biar aku kelentang-kelinting ngikuti gerakannya musuhku ini. Gerakannya tamu ini. Kelas. Deal kalau gitu enak. Iya. Jadi mereka iya kan. Akhirnya sudah. Waktu tamunya sudah dia kan. Ditendang sama istrinya lampunya. Duh ya Allah ketendang ya apa. Minta maaf ya apa ini. Tidak apa-apa. Makanannya mana kok lama? Ini sudah siap. Ya Allah kasih. Fadhal antum. Oh iya dek. Siapkan yang enak ya. Oh iya. Iya makanan lagi piring. Dikasih piring sudah makan. Tamunya makan dia makan. Enak ini ada kacang-kacangnya. Oh iya.
Ada istrinya anak kacangnya, masya Allah. Ya akhir kacang ada. Iya, sudah sampai tamunya selesai tidur istirahat, besok sebelum subuh dibawa ke Rasulullah, sudah nginep dikasih ke Rasulullah. Ketika salaman sama Rasulullah dipegang oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Allah kagum dengan apa yang kamu lakukan tadi malam. Kenapa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Hakata. Wala yasihhu bima fi yadi. Kalau santri sekarang masya Allah makan lo nang jeding di kamar mandi itu dimakan apa? Eman iki zen ini yang anu-anu taruh di luar. Ya Allah. Paham ya? Hakata. Jadi apa namanya? La ilaha illallah. Itsar ya. Sampai dikatakan wal itsar daril sofail galab. Tanda hati yang baik, yang bagus itu adalah orang yang punya itsar. Orang yang suka mendahulukan kepentingan orang lain, menunjukkan hatinya baik, hatinya bagus. Sampai dikatakan wal murid idalam yata'awadil itsar bagi asiran li nafsih. Ada seorang santri yang terpenjara oleh jiwanya. Siapa santri yang terpenjara oleh jiwanya? Seorang santri yang dia ini tidak mau mendahulukan orang lain. Dia lebih kepada dirinya. Dia ke penjara dengan dirinya. Nggak bebas dia. Orang yang merdeka siapa? Yang dia bebas. Ente mau, ente mau, ente mau, ente mau, bebas. Nggak terikat dengan aturan nafsunya. Wal itsar wa a'la minas sakha. Dermawan itu kalah. Dengan apa? Dengan orang yang itsar. Karena dermawan itu dia ngasih, dia ada, dia ngasih. Tapi kalau itsar, dia enggak ada, dia kasih. Paham ya? Jadi itsar itu seneng kalau orang lain yang dapat, lebih seneng dari orang lain yang dapat daripada dirinya. Walaupun dia perlu. Aku perlu, aku haus. Sahabat Nabi SAW ketika peperangan 9 orang atau berapa, ketika kausan dibawakan air. Ini air, anak masih kuat. Dia kayaknya lebih butuh, dikasih. Anak ini dulu, ini dulu. Sampai balik ke awal lagi meninggal semuanya. Semuanya itsar. Kalau kita kan enggak, ya Allah anu. Kaisok dari kiai. Makanya dikatakan faman arada sidik fi tariq falyatruk syuhha. Siapa orang yang benar-benar ingin jalan sama Allah, tinggalkan sifat pelit. Wal yaj'al nafsahu nahran saghiran muttasilan bi bahri judil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ingin jalan di jalan Allah, paham ya? Maka apa? Maka menjadikan dirinya itu sebagai sungai, yang mana sungai itu adalah ala innaha bahrun muhitun wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Sebagaimana kitab-kitab itu aliran dari laut, maka ketahuilah lautnya adalah Al-Quran. Begitu juga orang yang pemurah, mereka adalah sungai-sungai yang mereka itu bersambung dengan Rasulullah SAW. Sampai bagian solehin, ada orang minta-minta, dikasih semuanya, nggak disisakan. Gal ya syekh, nggak disisakan sedikit pun. Gal bagialana Allah, wa man kana Allahu lahu famada fugit. Loh, kalau anak kasih semua, aku masih punya Allah. Kalau sudah Allah, kita ada sama Allah, apa yang kurang dari aku? Apa yang kehilangan? Tidak ada.
Tapi ini ya anu ya, pelan-pelan. Ojo langsung diketno. Mau apa? Habis ngaji gini mau apa? Ambil. Mau apa? Ambil. Mending nangis mandek mondok. Berarti mondok. Tak bisa. Wah ente juga jangan ngetes. Ada kiai terus waduh ini kiai masya Allah. Ana pernah pengajian. Pengajian ana pakai cincin. Pernah dikasih orang cincin harganya 40 juta. Pakai. Ketika habis anu perempuan orangnya. Ibu-ibu. Habib barokah Habib, barokah. Masya Allah Bu. Mudah-mudahan barokah bukan cincinnya Habib. Bah. Barokah. Bu 40 juta ini Bu. Mau diambil lah. Oh mahal Beb. Iya Bu. Tidak bisa gitu. Ada lagi santri. Anak mau masuk ke mobil salaman sudah. Ya anu baik sudah megangi Habib anu masukkan ke mobil sudah anu Habib Masya Allah pengen tabarukan cincinnya antum iki 3 juta kon tak antemi kon lek kepengin ngasih cincin inti bawa yang harga 5 juta ini inti ambil hadza barokah nguyu nang pom bayar 2000 njok pe kiai gak kurang ajar ya bukan barokah ini namanya paham ya khair insyaallah jadi ya apa namanya orang-orang yang apa namanya yang jadi loman atau apa ya bitadarruj pelan-pelan lah inti mulai santri sekarang ini mulai santri makanya ketika mulai nyantri ini apa yang ada lebih dikasih inti lebih banyakkan lah minimal ya 20% dari inti miliki inti kasih punya apa lebih dikasih belajar loman kalau enggak bisa inti mimpin umat enggak bisa karena orang manusia itu mayoritas ya pelit. Tuh, kalau ente kamahum ya sudah. Enggak bisa jadi kiai, enggak bisa jadi sosok tokoh panutan, enggak bisa. Bagian ketika gal ya Syekh kenapa ente kasih semua? Qal inna ma agradullah faman agradullah la yandam. Kok dikasih semua? Loh, enggak apa-apa, ana ngutangi Allah kok. Anak ngutangi Allah. Kalau sudah Allah punya utang sama aku, nggak mungkin nyesel aku. Allah kasih lipat ganda. Man dalladzi yuqridullah qardan hasanah. La ilaha illallah. Paham ya? Naam. Mudah-mudahan barakah insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Ana masih ada acara. Ya Allah bitaufik. At-tawfiq. Ini ada pertanyaan.